Kalau ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F. Maka buat algoritma verifikasi bahwa B, C, D ini memang benar adalah vertex cover gitu. Given saya punya V-nya sama dengan kan dikasih tahu ya A, B, C, D, E, F. Terus saya dikasih tahu juga H-nya itu, misalnya H saya bikin ini aja ya, angka aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah gitu, jadi kalian bikin satu algoritma yang membuktikan bahwa ini nih namanya sertifikat. Jadi kayak jawabannya gitu loh sertifikat tuh. Nih sertifikat tuh, itu dengan given graph, kemudian saya dikasih tahu V-nya apa, E-nya apa, kemudian dikasih tahu sertifikatnya, terus saya tahu bahwa vertex cover itu adalah vertex yang mengcover semua edges gitu ya. Maka buat algoritma verifikasi bahwa memang sertifikatnya itu benar gitu. Kan saya butuh ya verifikasi karena kan kalau ini mah saya bisa pakai mata nih BCD-nya, oh iya benar-benar BCD itu benar vertex cover gitu. Tapi kan kalau misalnya vertexnya ada ratusan, emang bisa pakai mata kan nggak bisa. Jadi bikin nih algoritma verifikasi untuk membuktikan bahwa ini adalah benar dengan inputnya ini gitu, meja ini. Ya inputnya graph sama sertifikat dari BCD itu. Maka ya gitu caranya. Berarti saya cari nih B misalnya. Saya cari yang adjacent, ngomongnya gimana ya? Saya cari nih si edge, kan tadi kan vertex cover adalah vertex covering all edge. Artinya saya mungkin punya, misalnya saya punya satu state gitu ya, yang 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya ini semuanya pertamanya dibikin 0 gitu ya. Misalnya di sini saya punya state gitu ya, saya bikin array state yang sebanyak E gitu, semuanya saya setel dulu jadi 0 gitu loh, algoritmanya bikin kayak gitu. Saya setel semuanya jadi 0 atau kalian mau pakai loop gitu ya atau gimana. Terus udah gitu saya pakai while gitu atau pakai for, misalnya for I-nya startnya dari 1 sampai E gitu kan, berarti kan ya sejumlah E. Maka yang saya lakukan adalah saya akan ngecek nih, saya lihat nih VC-nya apakah yang apa namanya, apakah dia itu sudah covering ini gitu. Si B itu dia insiden sama siapa aja gitu. Maka saya gimana ya dapetnya? Saya nggak tahu nih Nggak boleh gimana dibalik ya caranya. Bu ya, Apa? logiknya ya. Karena Kenapa? inputnya kan dari VC, V sama E. Hmm. Berarti kita boleh nggak inputnya ya? Coba lihat dari B. B itu connected-nya ke berapa? Kita saya tulisin di dalam state-nya itu, oh B itu Boleh, boleh. mengcover 1, 2, Boleh, 6. boleh. Boleh, bebas. Itunya bebas. Jadi bisa aja saya misalnya, ya udah saya ngambilnya ini aja gitu ya, ininya VC gitu. Ya kan nanti kelihatan tuh Boleh, dia boleh. mengcover berapa. Nanti hasil Boleh, akhirnya tuh boleh. kita compare dengan E. Kalau tuh Boleh, ternyata boleh. Jadi misalnya masuk. VC-nya ini, VC mulai dari I gitu ya, saya harus cek dia itu adjacent dengan siapa aja gitu kan ya. Jadi ini kayak itu loh, kayak algoritmanya itu bapaknya pakai apa ya? For all ya, kalau nggak salah ya. For all apa ya namanya ya? A gitu kali ya. Jangan A, ADJ gitu. For adjacent ini itu adalah adjacent-nya dari VCI gitu. Gimana lah ngomongnya. Jadi si ADJ-nya itu, si ADJ ini kan berarti isinya bisa apa berarti ADJ-nya isinya apa berarti? Yang B 1 sama 2 kan ya? Jadi si 126. ADJ itu adalah array yang isinya 1, terus ini ada 2 gitu. Ingat nggak yang waktu yang itu ya, yang BFS itu kan ya gitu kan. Jadi 1 sama 2 dia pakai for all kalau nggak salah ya, bapaknya for all atau for each. Ya itulah pokoknya for all kayaknya. Nah ini maka saya akan masukin ya state-nya diubah lah gitu ya. If ya atau enggak state ininya, state dari si isi ADJ-nya kan berarti saya setel jadi 1 gitu, true gitu. Berarti artinya dia udah nyambung kan. Gitu aja sih. Terus udah selesai kan? Berarti kan kalau ini kan misalnya kalau state ADJ misalnya tadi kan 1 sama 2 ya, berarti state 1
Nah, ini kan berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. State 1-nya jadi 1 gitu kan, sama state 2-nya jadi 1 gitu ya. Jadi kan 1 sama 2 kan kebetulan ya B. Terus saya masuk lagi ke sini, I-nya kan 2 sekarang ya, berarti I-nya yang vertex cover-nya tadi apa sih? BCD. Berarti sekarang vertex cover-nya yang C kan. Nah, terus yang C dilihat nih, C ini sama siapa aja nih? C itu berarti sama salah saya tadi. 456. Kalau tadi kan B kan 126. 4 ya? 14 tadi ya? Tadi apa sih? B ya? B itu 126 harusnya ya. 1, 2 sama 6 nih, udah 1 kan ya? Gitu kan? Iya nggak? Nah, Iya terus, betul 126. terus udah gitu C kan. Nah, C ini kan 456 gitu. 4, 5, 6 gitu. Mau di sini ada if-nya lagi boleh lah, terserah kan 6-nya udah 1, kenapa diubah gitu ya, nggak apa-apa lah. Saya ini mah yang gampang-gampang aja. Terus udah gitu, karena nah enaknya kalau yang di sini bapaknya nggak gitu strict. Pokoknya yang penting dia polinomial. Mau nggak efisien juga nggak apa-apa. Kayak tadi ya, 6 ini kenapa kok udah 1 kok ditimpa lagi 1, biar aja gitu. Yang penting pasti ini dapetnya polinomial kok gitu. Nah, terus udah gitu terakhir dia ngambil satu lagi yang mana sih? Yang tadi yang D berarti ya. Yang D itu kan 2, 3, 7. Berarti 2, 3, 7-nya jadi 1 gitu. Nanti selesai kan? Nah, at the end of the day adalah kita akan ngecek gitu. Nanti saya akan bilang misalnya for, jadinya saya tetap aja sih sampai sejumlah step itu ya, to age gitu ya. Maka saya cek kalau maksudnya kalau if semuanya itu memang benar 1 gitu ya, maka atau bisa juga sih di sini langsung saya pakai counter gitu ya, kalau memang saya ngubah satunya, pokoknya bebas lah, tapi saya nggak mau susah-susah, saya gini aja. Jadi bisa ada cara yang lebih baik sebenarnya, yang lebih hemat, tapi saya gini aja yang gampang. If misalnya si state I-nya itu sama dengan 0 misalnya, maka saya return dia bukan, jadi false gitu, returnnya false. Artinya dia bukan dia bukan dia bukan jawabannya kan, karena kok state-nya masih ada 0 gitu. Berarti kan ada age yang tidak tercover gitu kan ya. Kalau enggak ya udah dia muter-muter aja. Nah, kalau misalnya dia nggak lewat sini ya berarti ini terakhirnya ya return true gitu. Nah, terus nanti kalian disuruh ngitung kompleksitasnya. Nah, ini nih algoritma verifikasinya kompleksitasnya bener nggak polinomial gitu. Maka kita akan lihat nih, oke, ini tadi kan berarti for yang di sini ini kan harusnya sebanyak nggak akan mungkin lebih dari jumlah H ya kan, karena dia sebanyak H ya. Anggaplah ini kasar-kasaran aja H gitu. Yang ini berarti vertex cover-nya sebanyak V gitu ya, karena kan harusnya sih vertex cover lebih kecil dari itu gitu. Berarti yang segini ini adalah O V kali E misalnya. Terus yang ini sebanyak E, berarti kan V E ditambah E gitu kan ya. Berarti kalau VE ditambah E kan OVE gitu. Nah ini kan polinomial gitu.